Ketiganya adalah anggota gangster yang sedang dalam tugas mengantar uang milik kelompok, yang mana dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan ada sebuah mobil yang berhenti di tengah jalan yang ternyata ya, mereka dicegat dari depan dan belakang oleh dua mobil van berwarna hitam. Menyadari ada pihak yang bermaksud merebut uangnya, ketiga saudara ini pun bergegas membekali diri mereka dengan sebuah pisau dan keluar dari mobil untuk menghadapi situasi ini. Berlokasi di samping bawah jalan, mereka dengan santainya melempar koper itu ke arah lain yang meskipun pihak musuh berjumlah tidak sedikit, ketiga bersaudara ini pun tak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan ketiganya berpencar ke arah yang berbeda untuk mengecoh pihak musuh. Sang kakak tertua yang bernama Wong pun memilih untuk bertarung dengan cara yang cukup terang-terangan sehingga selesai pertarungan, Wong CS pun kembali berkumpul dengan koper yang sudah raib, di mana dua adiknya yang mengaku jika koper itu berhasil direbut oleh pihak musuh dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, Wong dan dua adik pun harus mempertanggungjawabkan kegagalan mereka di hadapan para pemimpin geng dan para tetua. Yang paling malu akan kegagalan Wong CS tentu saja adalah Jackie, bos mereka sendiri yang tidak bisa berucap apa-apa. Salah satu anggota yang paling frontal menyalahkan ketiganya adalah Bos Wan Wan yang terus mengoceh tanpa henti, sehingga sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan ketiga anak buahnya, si bos pun langsung berdiri dan menghukum Wong CS dengan pukulan tongkat kayu. Selesai halako, Wan Wan terlihat sedang mendekati beberapa bos dari kelompok lain. Hal ini seiring dengan pemilihan ketua geng yang akan diselenggarakan dalam beberapa pekan lagi. Barang siapa yang terpilih menjadi ketua geng, maka ia akan memimpin semua kelompok termasuk bisnis yang ada di dalamnya. Sehingga tujuan Wan Wan mendekati rekan-rekan bos adalah untuk mendapatkan dukungan penuh dari mereka semua. 今年就别出来选了，不选我。 那选谁呀？华姐呀！明知道我们公司最忌讳的就是赌，你却偏要战。 Sayang seribu sayang, meski Wan Wan sudah mencoba lemah lembut dan memujuk mereka untuk mendukungnya, para bos-bos tahu jika Jackie lah sosok paling tepat untuk memimpin geng mereka, dan itu terlihat dari bagaimana para bos berdiri dan meninggalkan Wan Wan sendirian di tempat duduknya. 阿雪，现在我们三个劝你，你是不是不听啊？别浪费时间了。 Kembali ke Wong CS yang sedang berendam di tampian, tak lama muncullah bos Jackie yang datang dengan karakter aslinya. Di depan tetua dan para bos-bos, Jackie memang terkesan serius dan berwajah sangar. Tapi aslinya, bos Jackie adalah sosok yang sangat baik hati dan perhatian. Hal itu dibuktikan ketika beliau meminta maaf sudah memukul mereka bertiga tadi. Hal itu beliau lakukan demi untuk menjaga harga diri kelompok mereka. Dan Wong CS tentu saja sudah mengerti akan hal tersebut. 他最抠门啊，叫他出点钱跟要他命一样啊，爱慕虚荣的。我去你的！你好意思说你带劳力士，老大带帝舵啊，谋权篡位。 Malam harinya kita akan benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika kopernya tidak hilang, melainkan sengaja disembunyikan oleh kedua adik Wong, yaitu Tang atau Tatang dan si Fei. Di mana aksi keduanya akhirnya diketahui oleh Wong yang langsung meminta kopernya dikembalikan. 真是你拿走。 Pada akhirnya terungkaplah jika alasan Tang dan Fei mencuri koper tersebut adalah untuk dipakai keperluan pribadi, seperti Tang yang punya hutang kepada seorang rentenir dan yang paling urgent adalah si Fei yang adiknya butuh biaya operasi, sehingga Wong pun menjadi sangat dilema akan masalah ini. 我妹生病了。
Karena mereka berdua sudah jujur dan menjelaskan apa masalahnya, Wong pun setuju untuk istilahnya meminjam dulu sebagian uang milik geng untuk biaya operasi adiknya si Fei. Yang setelah operasinya selesai dilakukan dan adik Fei sudah sehat, Wong CS terpaksa menemui seorang pengepul barang curian untuk meminta satu pekerjaan agar bisa mendapatkan uang ganti yang sudah mereka pakai. 怎样？想要多少？我们想要600万。 Pekerjaannya sendiri adalah mencuri perhiasan yang katanya berada di salah satu ruko di sebuah supermarket yang tanpa berpikir panjang lagi, Wong CS langsung beraksi malam itu juga. Dengan cepat mereka meringkus sang penjaga toko yang langsung memberitahukan di mana barangnya berada. Yang alangkah terkejutnya mereka bertiga saat mengetahui jika barang yang dimaksud ternyata bukan perhiasan, melainkan narkoba. Namun karena sudah terlanjur beraksi, mereka pun tetap melanjutkan rencana ini. Dan ya, muncullah sepasukan preman yang bermaksud mengambil barang tersebut sehingga tak punya pilihan lain, Wong CS harus kembali merasakan adrenalin. Wong dan adik-adik pun langsung menemui si pengepul untuk meminta klarifikasi. Dia akhirnya jujur bahwa sejak awal barang yang dimaksud memang adalah narkoba. Namun yang menjadi kejutan adalah narkoba itu ternyata adalah milik si bos Wan Wan dan seluruh preman yang datang adalah orang suruhan beliau. Abin! Meski begitu, Wong CS tetap mendapat bayaran dari si pengepul sesuai kesepakatan di awal. Uang itu Wong gunakan untuk mengganti uang yang mereka pinjam dari koper. Sisanya ia berikan kepada kedua adiknya seperti si Fei yang masih butuh biaya pengobatan sang adik dan si Tang yang butuh untuk uang untuk membayar semua utangnya. 2、4，顶你玩我？ Tak membuang waktu, Wong langsung menemui Bos Jackie untuk mengembalikan semua uang yang sempat hilang. Bos Jackie tentunya bukan orang bodoh yang bisa diwaduli begitu saja. Sehingga setelah Wong didesak terkait dari mana kamu mendapatkan duitnya, Wong akhirnya jujur bahwa uang tersebut sempat ia pakai untuk membantu kebutuhan kedua adiknya. 这世界有时候就是这么荒唐的，怎么会这么巧呢？ Gara-gara kedua adiknya terutama si jangkar kehed Tatang, Wong pun harus menahan malu mengakui semua kehilafannya di hadapan sang dudungan. Namun meski sudah melakukan kesalahan yang terbilang sangat fatal, Bos Jackie tetap sabar, bijak, dan tidak amek-amekan. Justru beliau meminta Wong dan adik-adik untuk tetap tutup mulut dan jangan sampai masalah ini diketahui oleh orang lain. Beralih ke si Tang yang memiliki nama lengkap Tatang Suratang, ia terlihat sedang membayar hutang pinjaman yang sempat ia pakai untuk bermain saham. Bukannya langsung tobat dan berhenti main, Tatang justru malah tergoda lagi untuk depo setelah melihat berita tentang saham yang sedang turun. Sehingga ia kembali menemui si rentenir untuk meminjam uang dan mencoba peruntungan berharap mendapat jackpot. Dan boncoslah Tatang untuk yang kedua kalinya. Semua uang pinjaman yang ia depositkan langsung hilang, raib, lenyap setelah sahamnya anjlok drastis. Dan kini ia harus pasrah dibawa menemui majikan si rentenir yang ternyata... Ya, itu adalah Bos Wan Wan, ketua dari geng saingan Bos Jackie, di mana si pengepul terlihat sudah berada di sana dengan kondisi babak belur yang pada akhirnya apes sudahlah nasib si Tatang ini.
Keesokannya, Wan Wan langsung mengumpulkan para bos-bos geng di hadapan sang tetua. Seolah punya senjata pamungkas untuk menjatuhkan bos Jackie, Wan Wan secara arogan membawa Tang yang dikurung dalam kandang anjing dan memaksanya untuk melakukan pengakuan. 在我公司玩杠杆买股票输了几百万，喂，我也有份，要罚一起罚。 Tak punya alasan lagi untuk membela diri, bos Jackie mengaku sangat malu atas kejadian ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan 3 anak buahnya, bos Jackie dengan sukarela memberikan tangan kanannya untuk dipotong, tetapi 我把手留下。如果你要顶罪，老大不要啊！别冲动啊！老大，不要！住手！ ya, sang tetua berhasil mencegah hal itu terjadi. Sebagai seorang kokolot atau orang yang yang dijadikan sebagai yang tertua atau panutan, tetua dengan bijak berkata untuk jangan selalu memakai cara kekerasan dalam setiap permasalahan. Sebagai sanksi atas pelanggaran ini, Wong CS dikeluarkan dari keanggotaan dan dilarang bergabung dengan kelompok manapun. 听到了吗？听清楚了吧？清楚。 Berlokasi di jembatan layang, Wong pun memarahi kedua adiknya terutama si Tatang yang selalu menjadi beban. Dengan fakta bahwa mereka sudah bukan anggota gangster lagi, kini Wong CS hanyalah kokok-kokok Cina biasa yang tidak punya pekerjaan. 你说的，走了就别回来。 Setelah berpisah dengan adik-adiknya, Wong pun menemui bos Jackie untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana kedekatan antar keduanya semakin terlihat ketika Jackie dengan tulus memberikan sejumlah uang untuk bekal mereka memulai hidup baru, dan itu cukup membuat Wong semakin merasa tidak enak. 这次祸是我们3个惹出来的，你还给我们钱，这怎么敢收啊？切，你这是没把我当老大。不管怎么说，他的出发点也全都是为了兄弟。 Selesai berpamitan dengan Wong, bos Jackie pun pergi menemui Wan Wan untuk meminta satu hal. Bertahun-tahun bersama dalam lingkaran geng ini, bos Jackie tentu saja sangat paham betul watak dan cara berpikir Wan Wan. Meski Wong dan adik-adiknya sudah tidak berada dalam kelompok, Wan Wan akan tetap menghabisi mereka bertiga karena sudah mencuri narkoba miliknya. Sehingga kedatangan bos Jackie ke sini adalah untuk memohon agar Wan Wan mengurungkan niat tersebut. Jika perlu, bos Jackie bersedia mundur dari pemilihan dan mempersilahkan Wan Wan untuk maju sendirian. 我选不选都无所谓。如果你肯给他们3个一条活路走。 Tepat saat bos Jackie pergi dari sana, Wan Wan rupanya sudah mengirim bala pasukan untuk menghabisi Wong CS di tempat yang berbeda, sehingga inilah yang terjadi. Selesai dengan Wong CS yang berhasil melakukan perlawanan, bos Jackie pun tak luput dari incaran Wan Wan yang ternyata juga sudah mengirim anak buah terbaiknya untuk menghabisi Jackie di kediamannya sendiri. Layaknya seorang pemimpin yang tangguh, Jackie dengan santainya mempersilahkan mereka semua untuk menyerang duluan dan... Ya, Jackie berhasil menumbangkan semua kroco-kroco dan menyisakan satu sebagai pembawa pesan kepada Wan Wan, di mana Jackie sempat terkena satu tusukan di bagian perut tepat saat Wong datang ke sana untuk membantu. Nahas, nyawa bos Jackie tak tertolong akibat tikaman yang menembus organ dalamnya, sehingga tak ada yang bisa Wong lakukan kecuali hanya pasrah dan menemani si bos di detik-detik nafas terakhirnya. Keesokannya di upacara pemakaman bos Jackie, semua anggota dari berbagai kelompok pun hadir untuk berduka cita, di mana Wong CS yang sudah ditendang dari geng pun tetap memaksa untuk datang tepat saat Wan Wan baru tiba di sana. Ni, ni. 什么事这么吵啊？
是你杀了老大的。 Saat dipaksa mengakui perbuatannya, Wan Wan malah menuduh balik Wong dan adik-adiknya yang sudah membunuh Jackie dengan alasan balas dendam terkait keluarnya mereka dari keanggotaan, di mana Wong semakin dibuat emosi ketika Wan Wan membisikinya dengan mengatakan jika memang dialah orang yang sudah membunuh bos Jackie. 公司那笔钱也是我抢的，开始我只不过是想嫁祸花金，你们两个没脑子的给我助攻，谁会信你们说的呀？你妈的！ Singkat cerita, hari pemilihan pun tiba. Wan Wan akhirnya menjadi kandidat terpilih untuk menjadi ketua baru di kelompok ini, di mana tetua sendiri tidak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah jadi aturannya. 选完了，未来的日子呢，我阿群保证。 Di saat yang sama, Wong CS masih nengtelih kepada Wan Wan yang sudah menghabisi bos Jackie yang sudah mereka anggap sebagai ayah sendiri, sehingga untuk demi harga diri dan membalaskan kematian bos Jackie, Wong CS sepakat untuk melakukan balas dendam dengan mengajak serta teman-teman seperjuangannya. Wan Wan sendiri terlihat sedang merayakan kemenangannya sebagai ketua baru di kelompok ini. Meski tetua tidak suka dan keberatan dengan putusan ini, beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena tak ada yang berani maju menjadi kandidat saingannya. 大家好。 Dengan wajah tanpa dosanya, Wan Wan pun berpidato di hadapan para bos-bos dengan berakting seolah masih berduka cita atas kematian Jackie, yang ketika pidatonya mulai lebay dan membahas hal-hal yang tidak relevan, Wong CS pun datang dengan membawa seabrek pasukan. 今天能出去，我跟你拼！ Dan ya, terjadilah peperangan antara kedua kubu, yang satu mendukung Wan Wan, yang satu lagi setia kepada Jackie, di mana Wong CS menjadi 3 pentolan yang paling menonjol dengan bertarung penuh adrenalin. Karena Tatang terlalu bersemangat, ia tak sengaja telah merusak tiang bambu yang tinggi menjulang sehingga meski sudah katingang awi, Wan Wan masih tetap bisa berdiri dan berusaha kabur menggunakan mobil, di mana Fei sempat mencoba untuk menggagalkan pelariannya, tetapi ya, darah Wong dan Tatang pun semakin mendidih ketika melihat Fei mati tertancap awi, di mana Tatang berhasil naik ke atas mobil dan melakukan satu serangan sampai akhirnya ya, Tatang pun akhirnya maut setelah dilukai di bagian leher. Tak lama setelah para polisi datang ke lokasi, Wong sempat ragu untuk menghabisi nyawa Wan Wan. Namun dengan fakta bahwa bos Jackie sudah tidak ada dan kedua adiknya juga sudah kehilangan nyawa, Wong pun tetap melanjutkan niatnya yang membuat para polisi tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan tegas. Setelah Wong CS mati, kini yang tersisa hanyalah adik Fei yang sudah sembuh total, ditemani Yuli sahabatnya yang sempat menyukai sosok Wong. Si adik dan Yuli pun melepaskan korek api milik Wong sebagai bentuk penghormatan atas kepergian mereka bertiga. Tamat, ending yang cukup menyesekkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah persahabatan itu motivasi dan inspirasi, bukan hanya gengsi dan basa-basi. Persahabatan tidak perlu saling mengerti, karena sahabat akan saling menerima hal yang tidak bisa dimengerti. Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk sendiri. Sahabat adalah mereka yang tetap ada walau seluruh dunia berkata Anda tidak berharga lagi. Ingat, sebaik apapun kita tidak akan pernah bisa terlihat sempurna di mata manusia.